Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus, Pace Ebene. Hari ini kita akan membahas materi IPS mengenai mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia melalui peta. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan peta? Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi pada sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Hari ini kita akan mempelajari dua jenis peta. Yang pertama yaitu peta umum. Peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dan yang kedua, kita akan mempelajari peta khusus. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan hal-hal yang khusus dari suatu daerah. Kira-kira mana yang termasuk ke dalam jenis peta umum dan mana yang termasuk ke dalam jenis peta khusus? Kita lihat bersama-sama. Yang termasuk ke dalam jenis peta umum, salah satunya adalah peta negara kita, yakni peta Indonesia. Karena peta ini menggambarkan secara umum mengenai kawasan Indonesia, baik itu wilayah perairannya maupun wilayah daratan. Nah, selain peta Indonesia, peta Asia termasuk juga ke dalam peta umum, karena menggambarkan secara umum dari kawasan Asia atau negara-negara yang termasuk ke dalam kawasan Asia. Peta Kalimantan ternyata termasuk ke dalam jenis peta umum. Sekarang kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam jenis peta khusus. Yang termasuk ke dalam jenis peta khusus salah satunya yaitu peta kepadatan penduduk. Seperti yang Ibu tampilkan ini, secara khusus menggambarkan kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2013. Nah, daerah yang ditandai warna yang terang, semakin terang warnanya maka penduduknya semakin padat. Berikutnya, peta sumber daya alam Indonesia di sini tentang tambang Indonesia, juga termasuk ke dalam peta khusus. Dan yang berikutnya, secara khusus menggambarkan potensi ikan di perairan Indonesia. Nah, maka peta ini digolongkan ke dalam jenis peta khusus. Selain mempelajari mengenai peta, hari ini juga kita akan mempelajari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Flora dan fauna yang ada di Indonesia dibedakan berdasarkan pembagian dari garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini merupakan garis khayal yang membagi flora dan fauna Asiatis dan peralihan. Sedangkan garis Weber merupakan garis khayal yang membagi flora dan fauna Australis dan peralihan. Nah, dengan adanya garis Wallace dan garis Weber, maka negara Indonesia dibagi dalam 3 kawasan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada peta berikut. Nah, inilah garis Wallace, kemudian ini garis Weber. Nah, dengan ada 2 garis ini yang melewati kawasan Indonesia, maka negara Indonesia dibedakan ke dalam 3 kawasan. Bagian barat Indonesia termasuk ke dalam kawasan flora dan fauna Asiatis. Dan wilayah Indonesia bagian tengah termasuk ke dalam kawasan flora fauna peralihan, yaitu peralihan Asiatis dan Australis.
Nah, bagian Indonesia Timur termasuk ke dalam jenis flora fauna Australis. Perhatikan baik-baik pada flora fauna jenis Asiatis, ada 3 pulau besar di Indonesia yang masuk ke dalam kawasan flora fauna Asiatis. Yang pertama Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau kecil ya Bali. Kemudian yang termasuk ke dalam kawasan flora fauna peralihan ada Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, yang termasuk dalam flora fauna Australis ada Maluku dengan Irian Jaya, ya, Papua. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama mengenai kawasan Asiatis atau wilayah barat Indonesia. Untuk wilayah barat Indonesia, flora fauna yang ada di sini dipengaruhi oleh flora fauna Asia ya atau yang disebut dengan tipe Asiatis. Karakteristik dari hewan Asia ini termasuk ke dalam jenis mamalia dengan ukuran yang besar. Nah, contohnya harimau. Kemudian orang hutan. Nah, ini banyak di Kalimantan ya, karena Kalimantan termasuk ke dalam kawasan Asiatis. Ada badak bercula 1, kemudian bekantan, ya, dan beberapa jenis mamalia yang lainnya. Nah, untuk contoh faunanya, salah satunya yaitu pohon jati. Kemudian pohon ulin ini terkenal dari daerah ya atau dari Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak yang pernah berkunjung ke TNK pastinya pernah melihat ya pohon ulin raksasa ini. Selain pohon ulin, ada juga rotan ya yang sering anak-anak gunakan saat membuat prakarya yaitu anyaman. Selain itu, ada juga bunga anggrek, bambu, dan pohon gaharu ya. Serta masih banyak lagi jenis flora dan fauna yang termasuk ke dalam kawasan Asiatis atau yang ada di wilayah barat Indonesia, baik itu di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, ataupun Bali. Nah, sekarang kita lihat flora fauna yang ada di kawasan Indonesia Tengah. Flora fauna yang ada di kawasan peralihan atau wilayah tengah. Ini merupakan campuran spesies antara spesies yang berasal dari wilayah Australia dan dari wilayah Asia. Contohnya kuskus ya. Kemudian anoa, komodo, dan biawak. Nah, hewan ini terdapat di Sulawesi dan Nusa Tenggara ya, yang termasuk di dalam wilayah Indonesia Tengah. Contoh floranya yaitu kayu putih. Nah, ini bahan baku pembuatan minyak kayu putih. Kemudian pohon cendana. Pohon cendana ini banyak ya di daerah Nusa Tenggara. Kemudian pohon eboni. Nah, anak-anak yang berasal dari Sulawesi pastinya tahu mengenai pohon eboni ini. Sekarang kita sama-sama melihat flora fauna yang ada di wilayah Indonesia Timur atau yang kita kenal dengan kawasan Australis. Nah, persebaran flora dan faunanya yang ada di wilayah Indonesia Timur mirip dengan persebaran flora fauna yang ada di Australia. Salah satunya burung betet. Kemudian
cendrawasih yang sangat terkenal dari Papua ya. Kemudian ada beberapa jenis reptil dan amfibi. Untuk contoh tumbuhannya, sama dengan kawasan Indonesia, tengah ada kayu putih, selain itu ada sagu, dan ada matoa. Nah, anak-anak, itulah jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia yang terbagi ke dalam 3 kawasan, kawasan Asiatis, kawasan peralihan, dan kawasan Australis. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene.